Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil Islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan khutbah Jumat ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuhmu yang nyata dan jelas. Di dalam ayat ini ada perintah dan ada larangan. Perintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berislam ini secara sebenar-benarnya Islam. Islam dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian juga ada larangan dalam ayat berikutnya, dalam sambungan ayat ini, yakni kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata dan jelas. Maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khotib menyampaikan cara kita mengenali langkah-langkah setan tersebut, agar kita bisa terselamatkan dari bujuk rayu setan dan bisa membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk tersebut. Artinya, jangan sampai kita mengaku Islam tapi tanpa sadar perilaku dan perbuatan kita justru merupakan bisikan-bisikan dari setan yang terkutuk. Maka para jamaah rahimakumullah, langkah pertama yang dilakukan setan kepada manusia adalah membisik-bisikkan kejahatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan melakukan kebaikan, kemudian ada bisikan-bisikan dalam hati supaya kita enggan melakukannya, atau bahkan terbersit dalam hati kita untuk berbuat jahat, maka sadarlah berarti itu setan sedang masuk ke dalam diri kita. Segeralah kita tinggalkan bisikan tersebut. Hal ini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nas ayat 1 sampai 6 yang insyaallah semua kita sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Katakanlah, artinya kita diajari oleh Allah Ta'ala satu doa perlindungan dari godaan setan. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yakni yang membisikkan manusia untuk melakukan kejahatan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini cara pertama kita mengenali godaan setan, yakni adanya bisikan-bisikan kejahatan dan kedurhakaan kepada Allah, kepada hambanya. Maka ketika itulah kita bersegera untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dilakukan setan dalam rangka menggoda manusia adalah dengan cara melupakan manusia dari larangan-larangan Allah. Kadang-kadang manusia itu ada yang dia dengan santai, dengan tanpa merasa bersalah dan berdosa melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali penyesalan, tidak ada sama sekali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah berarti setan sudah berhasil menjerumuskan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat nomor 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka apabila engkau wahai Rasulku melihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Seperti beberapa waktu yang lalu kita saksikan ada seorang tokoh yang memperolok-olok agama ini, ya hanya karena urusan politik. Itu seperti itu berarti setan telah menguasai dia. Maka sesungguhnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa imma yunsiyannaka syaitan, maka jika setan sudah benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Maka janganlah kita mengikuti orang seperti ini, walaupun dia tokoh, walaupun dia ketua partai sekalipun. Ketika omongannya itu melanggar tatanan syariat, melanggar hukum-hukum Allah, kita tinggalkan yang seperti itu. Jangan sampai kita mengikuti, apalagi membela yang seperti itu. Karena nanti khawatirnya kita dinyatakan innakum idan misluhum, kita mempunyai satu kualitas yang sama dengan dia. Yang ketiga, setan itu akan memberikan kepada manusia itu angan-angan kosong, sehingga manusia lalai dan lengah. Kehidupan dunia ini hanya dia gunakan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dia lupa bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kampung kembali kita sesungguhnya adalah kampung akhirat. Maka setan membisik-bisikkan kepada manusia itu supaya dia memperturutkan nafsu dunianya. Padahal akhirat ini semakin kita kejar, semakin tidak terpuaskan. Rasulullah SAW mengingatkan, "Lau anna li bani Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma salisan." Andai kata manusia yang rakus, yang tamak itu, yang diperbudak oleh dunia itu diberi dua lembah yang full penuh berisi emas, maka puaskah manusia? Ternyata tidak, kata Quran, kata Rasulullah dalam satu hadis. Maka orang tersebut akan mencari lembah yang ketiga, labtagha lahuma salisan. Wala yamna'u jawfa bena Adam illa turab, dan tidak akan pernah terpuaskan manusia itu sebelum dia meninggalkan dunia ini diuruk dengan tanah. Artinya setan akan menjadikan manusia itu berangan-angan kosong, lupa dengan kehidupan akhirat, lupa bahwasanya dunia ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal sholih dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita kenali, ketika
sifat-sifat seperti ini ada dalam diri kita, bersegeralah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan tersebut, sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas jalan ketaatan, di atas jalan kebenaran, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akan ada hari di mana ketika itu harta yang banyak, anak keturunan yang banyak tidak akan ada manfaatnya, kecuali mereka-mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih dan suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Allahumma rabbana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna